Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Nur Hamidah Adnam. Saya dari Humas kelas 1D dengan nomor NIM 12340600136. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Baik teman-teman semua, salam kenal. Di sini saya akan menjawab 5 soal yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen. Yang pertama, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu pada soal yang terdapat ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, teman-teman, apa sih yang disebut dengan retorika ini? Retorika ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu rhetoric, dan juga berasal dari bahasa Latin, yaitu retorika, yang artinya adalah ilmu bicara. Nah, terdapat banyak sekali pendapat para ilmuwan di dalam ilmu retorika ini, dan saya akan mengambil satu pendapat saja dari Bapak Harsono dalam Susanto pada tahun 1988. Beliau berpendapat bahwa di dalam retorika ini terdapat 4 unsur. Yang pertama ada unsur rasional, yaitu di mana apa yang disampaikan oleh seorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan juga logis. Kemudian yang kedua ada empiris, berarti menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Kemudian ada umum, yaitu apa yang disampaikan kebenarannya harus tidak rahasia atau tidak dirahasiakan, karena ini akan memiliki nilai yang sosial. Kemudian yang terakhir ada akumulatif. Akumulatif ini yaitu merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu ilmu penggunaan bahasa Latin maupun tulisan. Nah, teman-teman semua, di dalam retorika ini ada juga yang memberikan pengertian bahwa retorika ini adalah sebagai seni penggunaan lisan maupun tulisan, yaitu mengatakan bahwa retorika ini adalah bagaimana cara kita public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, teman-teman semua, di dalam retorika ini juga secara sempitnya bisa kita bilang ilmu yang membahas mengenai bicara. Namun secara luasnya kita boleh mengatakan bahwa retorika ini adalah ilmu di mana kita akan mempelajari penggunaan lisan maupun tulisan secara efektif. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut saja kepada pembahasan yang kedua. Saya akan membahas soal nomor 9. Di sini menurut Hofland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, teman-teman semua, menurut Hofland yang dikutip oleh Effendi pada tahun 1992, beliau mendefinisikan bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan perangsang-perangsang yang biasanya dilambangkan oleh kata-kata untuk merubah tingkah laku seseorang kepada komunikan. Nah, teman-teman, di sini juga dalam bahasa asingnya sering disebut dengan the process by which an individual communicator transmit stimuli the behavior of other individual communities. Nah, teman-teman semua, kita dapat menyimpulkan di sini pada definisi yang telah disampaikan oleh Hofland bahwasanya nampak jelas dinyatakan bahwa ilmu komunikasi adalah sebuah proses di mana seorang komunikator menyampaikan perangsang-perangsang kepada komunikan dengan bertujuan untuk mengubah tingkah laku, atau diharapkan seorang komunikan dapat merubah sikap, pendapat maupun juga perilakunya. Begitu ya teman-teman. Di sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa ilmu komunikasi itu sangat penting sekali di dalam kehidupan. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan komunikasi dalam kesehariannya. Karena dalam komunikasi ini merupakan esensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga bahan dimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain, misalkan bertransaksi jual beli,
berdiskusi, mengobrol, berbincang, meeting, rapat, belajar dan mengajar. Kita semua melakukan itu semua dengan komunikasi. Bahkan orang betapa sekalipun misalkan mengasingkan diri di sebuah gua atau tempat yang sepi, sebetulnya ia pun sedang melakukan komunikasi, teman-teman. Baik teman-teman, dalam komunikasi ini terdapat nilai yang sangat penting yang harus kita miliki, yaitu adalah pengertian atau saling mengerti dan juga saling memahami untuk menciptakan nilai harmonis di dalam komunikasi atau hubungan yang baik. Langsung saja kita lanjut kepada pembahasan nomor 3. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu setelah masa Benjamin Franklin di tahun 1700 sampai 1870, ilmu komunikasi memasuki tahap baru, yaitu mulai diajarkan secara formal di universitas. Orang yang merintis studi tersebut adalah Harold Laswell. Nah, teman-teman semua, di sini yang saya akan bahas adalah bagaimana sih model komunikasi Harold Laswell. Nah, model komunikasi Harold Laswell ini umumnya adalah satu arah atau linier. Model komunikasi Harold Laswell ini adalah model komunikasi tertua yang masih digunakan sampai saat ini, yang awal mulanya digunakan untuk menganalisis komunikasi massa dan diutamakan untuk menganalisis tentang media propaganda. Namun seiring perkembangan zaman, model komunikasi milik Harold Laswell ini juga digunakan untuk menganalisis komunikasi interpersonal dan kelompok, sehingga menjadi sasaran diseminasi atau penyebar luasan pesan. Model komunikasi Harold Laswell ini memiliki 5 unsur, teman-teman. Yang pertama ada who, yaitu siapa. Siapa yang menyampaikan atau siapa yang menjadi komunikator untuk pesan atau informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ada says what, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada komunikan oleh komunikator. Yang ketiga ada in which channel, dengan apa atau dengan media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, apakah itu misalkan dengan media massa, dengan radio, televisi, telepon genggam, atau misalkan dengan langsung sekalipun. Kemudian yang keempat ada to whom, untuk siapa atau siapa target dari yang akan kita sampaikan. Misalkan saya komunikator, siapa yang akan menjadi komunikan dari informasi yang akan saya sampaikan, baik itu individu maupun kelompok maupun lembaga. Kemudian yang terakhir ada ripple effect atau dampak yang ditimbulkan. Apakah setelah kita menyampaikan informasi atau pesan, ada dampak yang ditimbulkan atau perubahan, seperti misalkan bertambahnya pengetahuan, perubahan pada sikap atau perubahan pada pendapat, atau bisa juga perubahan pada sisi lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Dan pada karakteristik model komunikasi Harold Laswell ini, menurut Agus Hendrayadi, dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi pada tahun 2021, beliau berpendapat bahwa karakteristik dari model komunikasi Harold Laswell ini adalah linear atau satu arah. Apa yang dimaksud dengan linear atau satu arah, yaitu di mana komunikator lebih aktif atau yang mengambil alih dari komunikasi tersebut. Jadi hanya komunikator yang aktif dalam komunikasi tersebut, sedangkan komunikan hanyalah menerima pesan atau informasi dari komunikator tanpa memberikan feedback atau umpan balik. Begitu ya teman-teman. Nah selanjutnya, pembahasan nomor 4, sering kita dengar bahasa dalam komunikasi itu ada miskomunikasi ya teman-teman. Nah apa yang dimaksud dengan miskomunikasi ini? Miskomunikasi itu adalah kesalahpahaman dalam memahami apa yang komunikator sampaikan kepada komunikan yang disebabkan oleh gangguan-gangguan yang terjadi pada komunikasi. Nah, ini bersangkut paut pada pembahasan yang akan saya bahas pada pembahasan keempat dan kelima. Nah, pembahasan keempat ini saya mengambil dari soal nomor 28. Yaitu gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Nah, perbedaan persepsi ya teman-teman, kita garis bawahi.
Dan gangguan psikologi ini menurut riset kualitatif Public Relation 2019 karya Rita Gora, gangguan psikologis merupakan gangguan komunikasi yang terjadi akibat dilema atau permasalahan dalam diri individu, baik komunikator maupun komunikan. Misalkan gangguan, misalkan perbedaan sifat, perbedaan mood, perbedaan situasi, perbedaan keadaan, itu semua dapat berpengaruh kepada gangguan psikologis. Nah, saya berikan contoh ya teman-teman. Misalkan kita memiliki teman si B, misal kita ini adalah si A. Nah, ketika kita sedang memiliki mood yang bagus, mood yang ceria, mood yang happy, sedangkan teman kita si B ini sedang sedih, sedang dilanda masalah, sedang dilanda musibah misalkan. Nah, ketika kita melihat dia, hal yang pertama yang ingin kita lakukan adalah menghibur. Kita mencoba untuk menghibur, sedangkan kita tidak meraba dulu apakah psikologis dia sedang baik-baik saja. Ternyata psikologis dia sedang misalkan baperan, sedang emosionalnya sedang tidak bisa dikendalikan, misalkan sedang mudah tersinggung, sehingga hiburan yang ingin kita sampaikan kepada si B ini justru malah menjadi seakan ledekan bagi si B. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di sini terjadilah miskomunikasi, yang tadinya kita niat baik untuk menghibur, tapi si B berpendapat bahwa kita niat untuk meledek. Nah, itu terjadilah miskomunikasi disebabkan gangguan psikologis. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, pembahasan nomor terakhir, nomor 5. Saya akan membahas mengenai gangguan kembali teman-teman, yaitu gangguan komunikasi terdapat pada soal 29. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Betul sekali teman-teman. Gangguan teknik ini bukan hanya terjadi pada kesalahan bahasa yang kita sampaikan saja ya teman-teman, tapi bisa terjadi misalkan karena gangguan saluran atau gangguan sinyal dan lain sebagainya. Misalkan kita sedang berkomunikasi dengan teman jarak jauh dengan telepon begitu. Terus karena sinyalnya buruk, jadi apa yang kita sampaikan itu tidak jelas dia dengar, dan ini bisa menjadi miskomunikasi. Dan miskomunikasi ini disebabkan karena gangguan dari kesalahan teknik ini. Begitu ya. Astagfirullah. Ya. Maaf ya teman-teman. Oh my god, padahal aku cuma satu kata lagi. Nah guys, mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Nah, yang tadi itu disebutnya adalah gangguan teknis. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah ilmu komunikasi sangatlah penting di dalam kehidupan, karena kita tidak mungkin hidup tanpa berkomunikasi. Semua manusia pasti akan melakukan komunikasi untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Tugas kita adalah ketika kita menjadi komunikator, maka berikanlah penjelasan yang dapat mudah dipahami oleh komunikan. Dan ketika kita menjadi komunikan, maka pahamilah betul-betul apa yang disampaikan oleh komunikator untuk menghindari terjadinya miskomunikasi terhadap gangguan-gangguan komunikasi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat, nilai penting dalam komunikasi adalah saling mengerti dan saling memahami untuk menciptakan harmonisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.